eh, ada yang mungkin tidak ada kaitan dengan kerusakan dia ada, jadi mungkin secara apa ya, eh, masih masih normal saja begitu produksi hormon insulinnya, tetapi kadang-kadang timbul masalah eh, resisten. Jadi sudah banyak jaringan-jaringan yang harusnya bisa menangkap atau mengikat insulin sudah tidak sensitif lagi. Jadi sudah mengalami resistensi insulin juga bisa. Nah, bisa juga mungkin karena memang betul-betul rusak total gitu ya, sehingga ada gangguan yang namanya diabetes mellitus tipe 1 yang memang tergantung atau dependen terhadap insulin. Ya. Dan ada beberapa gangguan-gangguan yang lain, misal ya ada gestasional diabetes, ada kondisi diabetes karena faktor kehamilan, jadi hanya muncul di masa-masa kehamilan saja. Ya, nanti selepas kehamilannya selesai, kondisi akan kembali normal. Ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang memang sebetulnya sudah diabetes, tapi tidak terdeteksi, dan mungkin baru tahu saat hamil ya. Jadi kadang-kadang ada miss ya. Sebetulnya dia bukan diabetes gestasional, tapi pregestasional. Jadi sudah muncul diabetes tipe 2, tapi baru diketahui saat hamil. Sehingga nantinya begitu kehamilannya usai, masih berlanjutlah diabetesnya ya. Karena memang sudah ada ya, sudah ada gangguan sebelum kehamilan itu sendiri muncul. Eh, di sini tadi ada beberapa definisi yang untuk tipe 1 tadi ada destruksi, biasa kerusakan memang apa ya, mengalami infeksi, misalnya infeksi virus sampai ada kerusakan pada sel pita pankreas secara total, atau mungkin kayak gangguan imunitas autoimun yang ini ya, apa namanya, membuat faktor kerusakan. Jadi ada faktor antibodi yang kemudian merusak sel kita, atau sel T yang merusak sel kita, dan akhirnya ya tadi rusak total, sehingga ya, memang tidak ada lagi fungsi insulin karena tidak ada produk sama sekali, karena kelenjar apa atau pita pankreasnya sudah rusak. Kemudian tadi jadi ini yang tadi tipe 1 disebutnya eh, dependen ya, atau tergantung pada insulin, atau diabetes yang defisiensi absolut. Untuk tipe 2 tadi ada beberapa hal, jadi bisa mungkin ada memang penurunan, pengurangan produksi, atau mungkin ada kerusakan secara parsial saja, tidak seluruhnya. Lalu mungkin tadi ada masalah-masalah ketidakpekaan pada reseptor insulin, ya ada masalah resistensi insulin. Mungkin juga ada faktor-faktor lain terkait apa ya, kerusakan pada alat bantu transport glukosa, bisa juga ya glut itu mengalami gangguan juga memungkinkan. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa muncul pada diabetes tipe 2. Untuk gestasional tadi di masa kehamilan, jadi biasanya adalah saat saat kehamilan saja, selesai itu sudah akan berakhir. Sedangkan yang tipe lain tadi ada beberapa, ada mungkin faktor penyakit, ya hiperkortisolisme misalnya, yaitu kelebihan hormon kortisol dalam tubuh, di mana hormon ini memang punya fungsi juga dalam pengaturan kadar glukosa salah satunya. Jadi, itu lalu ada apa, karena faktor obat juga bisa ya, faktor-faktor obat tertentu. Jadi penggunaan misalnya kortikosteroid jangka panjang itu juga biasanya akan memicu keadaan hiperglikemi dan lain-lainnya. Tadi dari tipe 1 ya ada kerusakan total, bisa oleh gangguan seperti virus. Sini beberapa virus ya, rubella, sitomegalovirus, Coxsackie, herpes, dan lain-lain. Atau mungkin karena memang tadi ada kerusakan oleh faktor imunitas yang terlalu aktif ya, autoimun.
Jadi yang tipe 2 tadi ada sebutkan ya, ada resistensi insulin, ada penurunan produksi, ada kerusakan parsial, dan beberapa hal yang lain. Atau mungkin karena memang riwayat keluarga, lifestyle juga ya, bukan. Kemudian yang gestasional tadi, saat-saat hamil memang ada perubahan-perubahan hormonal yang memang meningkatkan kadar gula darah ya. Jadi glukagon yang meningkat sehingga ada peningkatan kadar glukosa darah. Biasanya dari dorongan adanya faktor growth hormone. Jadi pada masa kehamilan memang ada janin yang sedang tumbuh berkembang. Di sana ada terjadi apa ya, pelepasan growth hormone atau hormon pertumbuhan yang memang tinggi ya. Sehingga disitulah dari dampak dari growth hormone eh, akan tadi dorong peningkatan kadar gula juga. Jadi biasanya memang ada perubahan kebutuhan insulin juga ya, karena ada kondisi-kondisi seperti tadi, sehingga biasanya akan membutuhkan peningkatan kadar insulin yang akan dibutuhkan oleh ibu hamil. Dari trimester 1 naik ke 2, naik ke 3 itu kebutuhannya semakin meningkat. Sejauh ini pengobatan gestasional diabetes ya digunakan insulin ya karena mungkin faktor pertimbangan keamanan ya, lebih lebih dipandang lebih aman gitu dibanding menggunakan obat-obat oral, hipoglikemik oral atau antidiabetes oral. Ini tadi ada kelainan yang lain, ada genetik, mungkin ada masalah endokrinopati, yang kerusakan pada endokrinnya, dan seterusnya. Gejala-gejala, kadang kalau di diabetes tipe 2 kadang nggak kelihatan. Jadi tidak terlihat adanya gejala pada gangguan ini. Jadi sering asimptomatik atau tidak bergejala. Jadi kadang-kadang ya orang dengan kadar gula di atas 300 itu bahkan kadang-kadang ya tidak terasa apa-apa ya. Mungkin hanya mungkin capek, itu mungkin dipandang wajar, mungkin habis kerja sore capek gitu ya. Orang merasakan kelelahan dan itu kadang hanya samar ya gejalanya. Jadi kadang-kadang orang tidak waspada atau sudah komplikasi baru sadar kalau kena diabetes tipe 2. Nah, kalau yang tipe 1 memang jelas sekali ada poliuri, sering sering buang air kecil, ya, polidipsi, haus. Ya, dampak dari pembuangan air kencing tadi akan mendorong pada keinginan untuk minum yang lebih banyak. Jadi direspon oleh tubuh untuk mengembalikan cairan lagi dengan minum lebih banyak, mendorong lebih banyak. Terus polimagi di situ eh, eh, ada faktor-faktor yang ya tadi ya dengan hiperosmolar, jadi ada osmosis, tekanan osmosis yang memang tinggi akibat adanya gula di dalam tubulus ginjal, mendorong pada gerakan cairan dari darah menuju ke lumen tubulus. Jadi akhirnya menumpuklah cairan di situ dan terdorong untuk keluar ya bersama urin. Ya karena ada gula di situ, harusnya gula tidak akan sampai dilepas dari ginjal ya, dari urin lewat urin nggak ada, tapi karena saking banyaknya kapasitas reabsorpsi di tubuh ginjal juga tidak muat sehingga akhirnya tetap ada gula yang tidak terreabsorpsi ya, dan itulah yang tadi membuat kondisi tekanan osmosis yang meningkat di sana dan mendorong gerakan cairan untuk menuju ke saluran tubulus ginjal dan mendukung pada perbanyakan cairan atau penumpukan cairan yang nantinya akan di buang lewat urin. Jadi banyak kencing tadi gitu. Tapi tadi dengan kondisi banyak kencing tadi ada dorongan untuk tadi ya mengembalikan cairan ya dengan banyak minum polidipsi. Lalu selama kehilangan gula lewat
urin, bisa juga ketidakmampuan tubuh mengelola gula sendiri. Dan biasanya ada ini ya, dorongan untuk eh, yang itu jadi dengan ada ketidakmampuan mengelola glukosa sebagai sumber energi dan tadi keterbuangan apa ya gula lewat kemih juga membuat kondisi ini apa ya dorongan untuk mengembalikan kalori ya lewat makan tadi. Jadi akhirnya orang jadi banyak makan. Jadi ada poliuri, polidipsi, polipagi. Terus muncul banyak komplikasi biasanya ya. Itu biasanya malah justru di tipe 2 bukan tipe satu. Ya tipe satu biasanya karena gejalanya terlihat, orang biasanya akan lebih apa ya waspada dengan adanya gangguan. Lalu apa, ya akhirnya orang apa ya lebih berupaya untuk mencari obat ya insulin gitu ya. Beda dengan yang tipe 2 biasanya orang tidak terlalu waspada, tapi tahu-tahu muncul berbagai komplikasi. Jadi kayak tadi di eh, apa, mengembali dengan ya tingginya kadar gula memang ada perusakan-perusakan pada organ ya termasuk retina, ke ginjal, nefron, ke apa saraf-saraf tepi ya biasanya neuropati, nefropati, lalu retinopati itu biasanya kan terjadi ya, secara berangsur-angsur gitu. Nah, tapi makin berat biasanya makin parah. Jadi itu ya, terus banyak juga orang yang merasakan dari gatal-gatal di daerah kaki. Terus dari biasanya ada apa ya kondisi penyembuhan yang berjalan, tapi kemudian diiringi dengan penurunan berat badan yang dengan segera menyusut karena ya tadi tidak ada kemampuan dari tubuh untuk mengelola ya eh, apa sumber-sumber kalori dan sebagainya. Sehingga tadi ada pemanfaatan dari lemak dan sebagainya untuk dijadikan sumber energi dan akhirnya ya tadi simpanan-simpanan itu sudah digunakan dalam ini ya pembakaran untuk keperluan kalori aktivitas. Ini kadar gula yang mungkin ini ya ada 140, 126 ya harusnya ya. Itu kalau puasa ya miligram per desiliter. Tapi kalau pasca makan, setelah makan atau 2 jam setelah makan di kisaran 140. Jadi kalau kondisi diabetes itu sudah di atas 126 sama eh, ini. Nah, untuk eh, penanganan, jadi sebenarnya kita masih bisa ya, misalnya masih dalam taraf gangguan toleransi ya, jadi belum masuk pada kategori diabetes, kita masih bisa mengatur diet, olahraga ya, itu salah satu upaya yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya sudah ada gangguan diabetes mellitus, ya ini akan tetap dilakukan diet, atur olahraga, jadi untuk menjaga aktivitas fisik tetap tinggi ya. Kemudian eh, jadi ini pengaturan dietnya ada karbohidrat di kisaran 60 sampai 70%. Jadi tetap seimbang ya, ada karbohidrat, protein dan lemak harus dalam posisi keseimbangan. Walaupun mungkin porsinya tadi ada pengaturan tertentu ya, sehingga tidak apa ya
terlalu tinggi di karbohidratnya misalnya, tapi kadang-kadang orang sama sekali menghindari karbohidrat, lalu hanya makan protein, ya lemak juga dikurangi. Jadi tidak demikian harusnya. Jadi mestinya tetap nutrisi dari beberapa aspek. Jadi tetap harus di apa ya eh, atur ya sedemikian rupa. Jadi tidak lantas ditinggalkan sama sekali. Terus mungkin juga pada waktu-waktu makan tertentu kayak makan siang biasanya makan besar, orang masih bisa makan seperti ya biasa normal ya, saya tidak terlalu berlebihan. Jadi masih bisa dengan porsi yang cukup besar ya, tapi nanti untuk kayak aturan makan pagi, makan malamnya itu sudah lebih apa ya diperkecil porsi-porsinya. Mungkin ada hitungan kalori untuk saat-saat makan baik pagi, siang maupun malam. Nah, di samping itu orang harus tetap beraktivitas supaya ada pembakaran kalori ya. Jadi apa yang sudah dikonsumsi akan dibakar sehingga tidak akan tertumpuk jadi glukosa. Eh, tapi di samping itu olahraga juga ternyata membantu tadi memperbaiki kepekaan pada reseptor insulin sendiri. Jadi tidak hanya dalam keperluan pembakaran kalori, tapi juga dalam hal menjaga keaktifan dari reseptor-reseptor insulin supaya apa ya kemampuan pengikatan itu masih tetap terjaga dengan baik. Jadi tidak sekedar ini saja, tapi ada fungsi lain yang memang penting juga dari olahraga. Nah, apa ya? Jadi kadang-kala orang saat-saat baru diagnosa gitu ya, kadang dengan pasti rutin ya, menjaga pola makan, ngatur diet makanan, lalu olahraga masih berjalan dengan baik. Tapi setelah mungkin berjalannya waktu, kadang-kadang udah mulai jenuh, nggak tahu jenuh atau mungkin tidak konsisten ya. Jadi akhirnya banyak yang meninggalkan entah dietnya, entah olahraganya, entah dua-duanya gitu ya. Jadi orang kadang hanya mengobati saja, merasa obat itu sudah cukup. Ternyata tidak ya, di obat saja tidak cukup. Jadi obat-obat anti diabetes, misalnya orang pakai metformin, itu merasa sudah saya sudah minum obat gitu, tidak. Mesti tetap tiga hal ya, ada obat, ada diet, dan olahraga itu harus tiga-tiganya berjalan. Eh, nah ini sering ya pada kasus-kasus tertentu orang yang sekedar hanya misalnya mengobati saja, ya tetap berjalan komplikasi, walaupun mungkin agak lebih lambat munculnya ya. Jadi tetap ada eh, risiko komplikasi yang masih akan muncul dari orang yang atau penderita yang hanya sekedar melakukan pengobatan saja tanpa mengatur diet dan olahraganya. Jadi apa ya, ya yang disarankan ya tiga langkah ini dijalankan bersama-sama. Untuk terapi obat atau farmakologi, di sini insulin ya, insulin bagi tadi ada orang yang memang diabetes tipe 1 akan butuh insulin karena mereka tergantung pada insulin, jadi akan membutuhkan sekali. Tapi bisa juga ini akan diperlukan oleh penderita tipe 2 juga bisa ya. Jadi tidak hanya tipe 1, tipe 2 pun kadang-kadang memerlukan misalnya pada lansia, biasanya ya akan lebih aman bila menggunakan terapi memakai insulin. Kemudian tadi ya pada eh, eh, gestasional, diabetes ya pada kehamilan, kemudian apa ya kondisi-kondisi gula yang kadar gulanya tinggi gitu ya, itu juga tadi walaupun ini dia tipe 2 tapi tadi dikatakan tidak tergantung, tapi dengan kondisi kadar gula yang kelewat tinggi tidak terkontrol dengan baik, eh, memerlukan pemberian insulin yang lebih apa
ya, ya hampir sama kayak orang tipe satu lah. Ya. Nah, karena harus segera diturunkan kadar gulanya. Nah, dulu orang masih memanfaatkan insulin-insulin dari hewani ya, dari babi, porsin insulin, ada dari sapi, bovin insulin. Tapi oleh perkembangan zaman sekarang dengan perkembangan teknologi, bioteknologi, orang bisa pakai DNA rekombinan, jadi menanam gen ya, gen insulin manusia pada bakteri-bakteri tertentu ya, Escherichia coli misalnya, itu menjadi tempat pembiakan atau perkembangan dari hormon insulin nantinya. Jadi disitulah dia dikembangkan, lalu kita akan isolasi produk yang sudah dihasilkan oleh bakteri tadi. Jadi itu kira-kira. Kalau dulu pakai insulin babi sapi ya itu tadi dari apa ya sering karena dari hewan ya ada banyak mungkin protein asing yang dianggap sebagai antigen sehingga kadang-kadang timbul reaksi-reaksi yang tidak diinginkan ya alergi misalnya. Itu banyak pada insulin yang bersumber dari sapi. Terus, nah dari eh, ya penggunaan yang tipe 2 kadang pada kasus-kasus seperti tadi ya kadar gula yang tinggi harus segera turun dengan insulin akan diberikan insulin dengan biasanya rapid acting atau masa kerja singkat jadi cepat ya onset cepat. Eh, ada kayak lisin, prolin, ya, lispro, kemudian eh, apa lagi ya, kalau merek ada Actrapid misalnya, Act Rapid ya, kerja cepat gitu, lisin, prolin, apa ya, ada berapa sih ya, ada contoh-contoh nanti kita lihat ya. Eh ada rapid acting, ada apa namanya reguler ya, regular acting. Jadi itu yang masa kerja biasa. Kemudian ada lagi yang kerja sedang. Terus eh, kayak orang-orang yang tadi gangguan-gangguan seperti ini biasanya memang kadang ya ada yang menggunakan insulin betul-betul insulin total dari pagi siang sampai malam sampai tidur ya ada penggunaan insulin seperti itu suntikan-suntikan atau di apa ya kasus tertentu kadang misalnya ya kadar gula sudah mulai turun tidak terlalu ekstrim lagi ya biasanya sudah mulai ada pemberian antidiabetik oral dan insulin tapi hanya saat tidur mau tidur ya ada namanya basal insulin jadi ada prepandial yang digunakan biasanya sebelum makan mau makan pagi makan siang makan sore atau malam nanti ada basal insulin itu yang digunakan pada malam hari sebelum tidur. Ya, kalau yang prepandial tergantung ya kalau kondisinya memang apa ya masih darurat misalnya kadar gula masih tinggi ya diberikan yang rapid acting tadi eh, sehingga mungkin mengantisipasi peningkatan kadar gula yang tadi sedang meningkat sekali ya. Nah, nanti malamnya sebelum tidur itu biasanya akan diberikan yang basal insulin dari yang long acting atau intermediate acting. Ya, ada contoh ada NPH, insulin, yang long kayak detemir, glargin itu contoh dari long. Oke, terus ada tadi mula kerja yang reguler ya, kemudian eh, jadi mungkin pada penggunaan-penggunaan tertentu kayak orang-orang yang sudah stabil kadar gulanya bisa misalnya insulin yang long acting misalnya ya, jadi kita hanya cukup satu kali suntik dalam sehari. Oke. Ini beberapa langkah untuk penghitungan. Jadi salah satunya mengukur ini kasar mungkin ya setengah.
unit 0,5 unit eh, atau internasional unit dikalikan berat badan si pasien. Nanti misal berat badannya 60 ya kalikan 0,5 ya 30 unit ya. 30 unit nanti biasanya eh, akan dibagi ya tadi insulin prandial yang sebelum makan tadi bisa tadi ada lisinprolin, lispro, aspat, legulan atau mau ya itu sekitar 60%-nya dari kebutuhan total dari 30 unit tadi 60%-nya adalah 18 unit itu adalah yang lispro tadi lispro, aspat atau reguler. Sedangkan kalau yang basal keputusan ini apa pemberian ini hanya insulin yang basal tadi ya yang hanya sisanya yang 40% saja 40% dari kebutuhan total tadi yaitu 12 unit jadi itu ya nanti yang 60% tadi 18 unit bisa dibagi-bagi mau sarapan mau makan siang mau makan malam ya, ya misalnya bagi rata atau mungkin membaginya berdasar mungkin porsi makan ya kalau kayak porsi makan siang kan memang relatif besar ya jadi di situ mungkin kebutuhan akan eh, ini akan lebih besar dibanding makan pagi dan malamnya. Jadi itu kita kira-kira bisa diatur seperti itu. Ini adalah eh, eh, tadi insulin ya, yang rapid acting ada Humalog yang dari ini sintetik ya. Ini ada lihat contoh-contohnya ya. Ada Humulin, ada Humulin reguler, ada Novolin, ada intermediate itu yang tadi dari porsin ya, atau tadi iletin, lalu dari human itu Humulin L, Humulin. Kita juga mungkin bisa ya tadi ya menyesuaikan kebutuhan mana yang akan digunakan mau kerja panjang apakah atau mau kerja sedang atau kerja pendek yang eh, bukan yang menyesuaikan kebutuhan saja. Terus dari bentuk insulin ada yang dikombinasi tetap ya, fix kombinasi. Iya, itu beberapa ya ada humulin yang 70-30 maksudnya adalah 70 yang kerja lambat, 30 yang kerjanya cepat gitu. Sehingga orang tidak salah informasi dalam penggunaan. Nah, tadi untuk pemakaian insulin ini ada yang ya pada kasus-kasus tertentu ya kayak tadi yang hamil ya diabetes gestasional eh, wanita menyusui ada penyakit tertentu pembedahan stres ya gawat darurat dan sebagainya eh, ini. Terus eh, ya tadi ada beberapa apa ya kompensasi yang kadang-kadang muncul misalnya ketoasidosis dan pada kondisi seperti ini kita sudah akan butuh insulin yang tadi short acting. Kalau untuk penggunaan yang kerja panjang biasanya pada kasus yang sudah apa ya terkontrol biasanya. Lalu eh, soal pengaturan ini pemberian insulin ya i- biasanya ada yang bukan sekali yang long acting atau tadi yang intermediate butuh 2 kali ya karena dia sekitar 12 jam kerjanya
Kemudian ya yang tadi rapid acting ya, ya mungkin hitungan berapa jam ya, 4 atau 6 jam lah sekitar itu. Dan itu akan diperlukan mungkin pemberian yang cukup fragmented, tergantung dari kondisi keadaan gulanya seperti apa. Oke, itulah kira-kira ya pengaturannya. Terus biasanya pemberian eh, short acting digunakan sebelum makan yang besar ya. Jadi diinjeksikan dulu mengantisipasi peningkatan kadar gula. Atau tadi yang apa basal tadi bisa digunakan sebelum tidur, misalnya jam-jam 10 malam gitu ya. Untuk kontrol kadar gula yang mungkin bisa naik di malam sampai pagi ini. Nah, ini tadi ada yang dikombinasi ya, ada yang panjang dan kristal dipanjangkan. Tapi sebetulnya apa ya, membutuhkan yang ya, bisa menjaga kadar insulin itu telah bertahan selama 24 jam. Inginnya ya yang seperti itu. Itu yang diinginkan. Jadi kalau misalnya hanya sesaat berapa jam saja dia udah turun, berarti nanti akan butuh suntikan lagi biar naik lagi. Itu kira-kira. Jadi akan butuh pengisian beberapa kali pengisi. Hmm. Oke, sorry, sorry. Ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi jenis-jenis insulinnya. Dia ada yang rapid, ya ada biasanya sekitar 10 sampai 15 menit sebelum makan. Jadi kita udah siap-siap nyuntik dulu, lalu setelah 10 menitan kita bisa makan. Jadi kalau dulu mungkin 30 menit sebelum makan ya, tapi sekarang sudah hitungannya udah lebih pendek. 10 menit saja sudah cukup. Kalau yang short tadi sekitar setengah sampai 1 jam baru muncul aktivitasnya. Ya, dan aktivitas tadi bisa selama 5 sampai 8 jam. Lalu yang intermediate biasanya sampai 18 jam. Di, di onsetnya biasanya muncul lambat ya, antara 1 sampai 3 jam. Kemudian yang tadi diperpanjang extended long acting bisa onset 90 menit, kemudian durasi 24. Oke, itulah kira-kira ya, nanti tinggal mungkin memilih mana yang sesuai dengan kondisi pasien, sehingga tadi pasien mungkin nggak ada keadaan-keadaan misalnya kayak kritis tadi butuh short acting, rapid acting, tapi kemudian orang yang mungkin sudah terkontrol baik ya mungkin hanya intermediate saja, ada cukup 2 kali suntik sehari, atau mungkin mau. Nah, kemudian dari terapi obat yang tadi antidiabetik oral atau hipoglikemik oral, ada dari golongan sulfonylurea ya, ada gliburit, glipisid, glipasid. Ini sebetulnya ada obat generasi kedua yang lebih baru dibanding ada generasi satu, ada tolbutamid, klorpropamid ya, itu cenderung hipoglikeminya tinggi. Tapi kalau yang generasi dua ini cenderung relatif lebih rendah apa ya, daya hipoglikemiknya. Nah, ini kerjanya adalah merangsang sekresi insulin dari kelenjar pankreas. Jadi pada orang-orang yang ada penurunan apa ya, kerja insulin ada, biasanya dicarikan dari kelompok lain ada meglitinida. Jadi meglitinid ini repaglinid misalnya, lalu, lalu ada nataglidin juga ada, lalu ada biguanida, metformin, ya solididion ya ada lagi.
Eh, oke. Kemudian ada dari kelompok-kelompok yang lain. Inhibitor alfa oksidasi. Jadi ini menghalangi